Halo, selamat sore semuanya. Balik lagi di channel Daily Ride Stories. Hari ini cuacanya sedikit mendung, Bandung. Kemarin malah seharian full hujan. Jadi tadi pagi gua memutuskan gas San Mori karena semalam juga gua baru balik dari Jakarta sih. Oh ya, hari ini gue mau nobar MotoGP. Kan kebetulan hari ini lagi seri MotoGP Austria di sirkuit Spielberg. Hari ini gue mau nobar di daerah Jalan Arya Jipang, tepatnya di Jikovi. Ini gara-gara pengen motong lampu merah nih, sampai sengaja ke kiri dulu baru muter balik terus langsung gitu. Paling kesel gue sama orang yang begitu tuh, kagak sabaran. Oh ya, BTW sorry sebelumnya kalau suara gue sedikit bindung-bindung gitu. Soalnya gue agak gak enak badan, ini kayak dari kemarin gue kecapean. Jadi ya doakan aja gue cepat sembuh dan suaranya cepat kembali seperti sedia kala. Jadi gue pengen ngebahas satu topik. Awalnya gara-gara keingetan aja barusan pas nonton kualifikasi MotoGP. Gue ngeliatin aparel tuh, dari helm, sarung tangan, bootsnya, wear pakai kayak gitu. Gue mau berbagi opini aja sih sama lo semua. Sebenarnya seberapa penting sih safety apparels buat lo naik motor, baik itu buat harian, buat San Mori, buat race di sirkuit. Itu seberapa penting sih? Pasti lo semua ngerasa ngejawab, iya penting banget lah bro, gila aja lo kan harus pakai helm, harus pakai glove gini. Oke. Pasti semua setuju lah dengan itu. Di sini gue bakal lebih spesifik lagi ngebahasnya, kayak misalnya gini nih. Gue harian, entah itu naik motor matic, entah itu naik motor apapun, gue tuh udah terbiasa pakai helm full face. Kebiasaan itu tuh baru timbul tuh sekitar 4 bulanan yang lalu lah. Biasanya gue kalau pakai helm full face tuh kalau San Mori atau mau track day itu gue pakai helm full face. Kalau misalnya kayak ke kampus gitu doang, gue bisa pakai helm half face karena biar nggak ribet gimana gitu. Tapi akhirnya gue kayak sadar gitu loh, dengan helm half face tuh bagian muka gue tuh nggak 100% terlindungi. Kayak bagian dagu kan itu depannya cuma kayak kaca doang. Nah itu tuh kalau misalnya lu crash impactnya dari depan tuh kan bagian dagu bisa kena gitu. Nah makanya dari situlah gue memutuskan pakai helm full face. Terus kalau dari sarung tangan ya, dari awal gue bisa naik motor secara legal, maksudnya kalau udah ke jalan raya gitu-gitu, gue udah terbiasa pakai sarung tangan. Emang dulu mas ada sarung tangan yang beli-beli di abang pinggir jalan tuh yang cuman 10.000 perak. Dulu tuh gue pakai sarung tangan biar nggak hitam doang. Tapi kesini gue sadar ternyata sarung tangan tuh fungsinya vital banget men. Jadi pas lo misalnya crash, lo kalau misalnya nahan kayak gini, ini bagian telapak tangan lo tuh bisa kena si bagian aspalnya. Dan lo kalau misalnya ada protektor kayak gini tuh, paling nggak dia terlindungi. Terus di bagian ininya nih, si persendian sini kan semua ada protektor gitu-gitunya. Itu tuh yang bisa, kalau dia nggak menyelamatkan, paling nggak dia meminimalisir cedera lo gitu. Yang tadinya lo bisa patah tulang lah, atau terus luka sampai kelihatan daging segala macam. Dengan lo pakai sarung tangan, misalnya lo bisa jadi cuman kayak keseleo, misalnya kayak gitu. Nah terus kalau dari sektor sepatu nih ya, jujur gue kalau harian entah harian entah San Mori, gue lebih sering pakai sepatu sneakers biasa. Pakai sepatu sneakers ya,
pokoknya yang bagian pinggir itu masih ada busa-busanya, nggak yang setipis Converse atau Vans gitu loh, yang kayak kanvas tipis gitu doang. Gue punya sepatu riding. Gue beli murah kok, itu gue beli sekitar dulu 400.000, itu merek lokal kok. Pas gue pakai emang enak, nyaman. Lo kayak mau shift up shift down tuh itu enak. Terus kayak lebih kokoh gitu, soalnya sih dia kan agak di atas mata kaki dikit gitu, jadi lo kayak ngerasa safety aja. Tapi karena kalau harian sih, opini gue, kalau gue kan kegiatannya masih mobile, masih yang ke kampus, masih yang ada kerjaan di luar, harus ketemu orang di kafe segala macam. Ya gue ngerasa kalau harian gue harus pakai sepatu kayak gitu terus, kayaknya mengurangi kenyamanan juga gitu, bakal capek sendiri. Nah terus kalau jaket dan celana atau wear pack gitu, sama kayak sepatu. Gue kalau harian seringnya pakai kayak jaket biasa. Kayak ini gue sekarang kayak pakai bomber jacket gitu, dia tebal tapi masih apa ya, kalau buat anak muda mah masih keren lah gitu. Jadi kalau buat harian gue yang penting gue tebal aja, asal gue kalau balik malam tuh dada nggak kena angin nggak tembus. Terus kalau misalnya gerimis doang mah masih anti air lah gitu. Tapi kalau misalnya gue mau track day atau mau San Mori, biasanya gue pakai ada jaket riding gue yang ada protektornya. Nah kalau celana harusnya sih satu setel ya, kalau misalnya udah pakai jaket riding. Terus si celananya juga kan ada setelannya gitu, yang ada protektor lutut, terus di pinggang. Terus ada kayak, kalau yang buat race kan suka ada si knee slidernya juga. Kalau itu gue jujur belum punya, dan gue pribadi sih gue nggak suka pakai celana yang kayak gitu, karena apa ya, gue nggak tahu sih, gara-gara entah gue belum pernah nyobain atau gara-gara gue ngeliat secara physically aja gue udah nggak suka gitu. Entah kalau emang gue misalnya track day secara resmi kayak di Sentul yang mewajibkan pakai wear pack atau jaket dan celana riding yang two piece kayak gitu. Jadi sejauh ini gue kalau harian gue seringnya mostly gue pakai jeans. Kalau San Mori gue buat ngelindungin lutut tuh biasanya gue pakai jeans, tapi di dalamnya gue pakai kayak yang inner protector. Dia bahannya kayak karet tebel gitu, terus ada busanya, padding gitu, dan dia ditaruhnya di dalam celana. Adalah beberapa mereknya, lo bisa cari-cari aja itu inner protector. Jadi lo kalau pakai itu, si penampilan lo tuh nggak akan kelihatan pakai protektor gitu. Dia kayak pakai celana jeans aja, padahal di dalam itu kayak ada paddingnya lagi kayak gitu. Emang sih nggak se-safety kalau lo pakai celana yang dikhususkan buat riding, tapi at least dengan pakai itu juga udah cukup berpengaruh gitu. Tapi guys, gue juga pernah punya pengalaman buruk sih tentang aparel tuh, tentang menyepelekan yang namanya aparel. Gue waktu itu lagi riding di daerah Ciwidey, daerah Ranca Bali tepatnya. Itu emang jalannya enak banget, parah. Aspal mulus, hitam, tikungan landai, view bagus, jarang ada kendaraan juga. Nah dari situ tuh gue dulu iseng pengen bikin video-video naik motor gitu. Nah karena kebetulan ada rumah nenek gue di Ciwidey, jadi gue mikir lah dekat, cuman ke atas doang. Akhirnya gue di situ cuman pakai sepatu, pakai jeans, pakai sarung tangan pendek, helm pasti. Nah yang salah tuh gue pakai jaket. Gue pakai jaket kayak hoodie gitu doang, yang bahannya tipis banget. Ya pokoknya di situ gue crash.
Dan lo bisa lihat sendiri crashnya seperti gini. Kebetulan itu tuh kerekam karena emang gue netnya mau bikin video riding, makanya gue pasang GoPro, gue nyalain lah. Itu ya bisa lo lihat sendiri tuh di tikungan situ tuh emang tikungannya nggak tajam banget, malah cenderung landai kalau menurut gue. Itu gue cuma maju sekitar 60-an kalau nggak salah, 60 lebih apa 60 kurang gitu. Dan gue nggak nikung pol banget gitu, gue cuma nikung yang santai gitu tet. Dan tiba-tiba setang gue ngebanting, gue langsung terjatuh low side. Setelah gue periksa beberapa kali, ternyata di situ ada solar bekas, entah bekas truk atau gimana, pokoknya di situ ada solar dan keinjak kalau ban depan gue. Low side lah gue. Kalau lutut sih karena gue pakai jeans lumayan lecet sedikit lah. Cuman yang parah tuh tangan, gara-gara gue cuman pakai hoodie doang. Jadi si hoodie-nya tuh keangkat, si bagian sini tuh keangkat. Nah otomatis si sikut gue tuh kayak nggak ketutupan apa-apa sama sekali lagi. Langsung kontak sama aspal. Ya udah, akhirnya lukanya mantap. Dari situlah gue mulai concern tentang safety apparels, guys. Jadi menurut gue kesimpulannya, yang namanya safety apparel itu wajib. Mau bagaimanapun juga wajib. Entah lo punya helm yang murah kah, yang harga 300-400 ribu, entah lo punya jaket yang biasa atau sarung tangan yang murah, guys, paling enggak itu sangat membantu daripada lo nggak pakai sama sekali. Jujur itu lumayan. Dan lebih bagus lagi lo beli safety apparel sih yang sesuai dengan fungsinya gitu, yang emang harganya emang agak mahal, cuman yang pasti safety lah. Jangan kayak orang di depan kayak gini, nggak ada lampu rem, ban kecil, kagak pakai jaket gitu guys. Pokoknya maksimalin aja namanya safety apparel, karena lu nggak bakal tahu lu bakal crash kapan, lu bakal kena musibah kapan, lu nggak bakal tahu, men. Oke, sekian opini singkat dari gua tentang safety apparels buat lo bermotor. Lo bisa komen di bawah buat mengutarakan opini lo seperti apa. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel gua. Tunggu video-video selanjutnya. Dan goodbye.